Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Ibu Silvana. Perkenalkan saya Misbah Fiksan NIM 2502021 dari program eh, S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian manajemen dengan topik review terhadap dua penelitian kuantitatif. Izin untuk share screen. Penelitian pertama menggunakan regresi linear berganda, sedangkan penelitian yang kedua menggunakan sampel dengan variable intervening. Fokus review saya bukan hanya melihat hasil statistiknya, tapi menilai konsistensi metodologi penelitian dari bab 1 hingga bab 5. Presentasi ini saya bagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, saya akan menjelaskan secara singkat identitas dari dua penelitian yang saya review. Eh, Kalau pembahasannya itu. Kedua, saya akan menyampaikan beberapa temuan kritis yang paling penting terhadap masing-masing penelitian. Ketiga, saya akan membandingkan kualitas metodologis kedua penelitian, terutama dari aspek fenomena, teori, variabel, sampling instrumen, dan teknik analisis. Terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dan beberapa pelajaran metodologis yang dapat diambil. Jadi, tujuan review ini eh, bukan menentukan penelitian mana yang sebenarnya benar atau salah, tetapi melihat seberapa konsisten metode penelitian yang diterapkan dari awal hingga akhir. Dokumen UAS yang saya susun terdiri dari 31 halaman. Penelitian pertama direview menggunakan pendekatan regresi linear bergaya dan menghasilkan temuan kritik metodologis. Penelitian kedua menggunakan SAMPLS dengan variable intervening dan menghasilkan 40 temuan kritik metodologis. Setelah itu, kedua penelitian dibandingkan berdasarkan 25 aspek metodologis, kemudian ditarik kesimpulan secara konstruktif. Struktur tersebut juga dapat dilihat pada daftar isi dokumen UAS. Karena tabel review cukup panjang, pada prestasi ini saya akan hanya menambahkan teman-teman yang paling substantif saja. Penelitian pertama dilakukan oleh Dedi Wijayanto dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Pusat RPS. Penelitian ini berada dalam bidang manajemen SDM. Variabel independennya adalah disiplin kerja sebagai S1 dan gaya kepemimpinan sebagai S2. Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja karyawan sebagai Y. Populasi berjumlah 142 pegawai dan sampel yang digunakan sebanyak 105 responden. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Lawin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Analisis utama menggunakan regresi linear berbeda dengan SPSS. Secara struktur, model penelitian ini relatif sederhana dan logis karena hanya melibatkan dua prediktor dan satu variabel dependen. Dari 30 kritik yang ditemukan, saya memilih 5 pertanyaan utama. Pertama, fenomena penelitian kurang spesifik. Penelitian menggunakan data penerimaan pajak nasional untuk menjelaskan kinerja pegawai kantor pusat RPS. Padahal penerimaan pajak nasional dipengaruhi banyak faktor yang tidak berhubungan langsung dengan disiplin dan kepemimpinan pegawai di satu unit kerja. Kedua, nilai sampling belum jelas. Rumus Lovin hanya menjawab beberapa jumlah per sampel yang dibutuhkan, tetapi tidak menjelaskan bagaimana 105 orang tersebut dipilih dari 152 pegawai. Ketiga, instrumennya relatif tipis karena setiap indikator pada dasarnya hanya dimiliki satu butir. Keempat, ya dan ini yang paling serius, terdapat ketidakkonsistenan antara output ANOVA dan nilai SVR dan koefisien regresi. Hal ini menunjukkan bahwa tabel yang digunakan tidak berasal dari satu model yang sama. Kelima, pembahasan masih dominan mengulang hasil statistik dan belum benar-benar menjawab research gap. Karena itu, prioritas revisi penelitian pertama adalah audit ulang regresi analisis regresi dan memperkuat fenomena menggunakan data internal RPS. Penelitian kedua dilakukan oleh Agusman. Penelitian ini membahas pengaruh kesadaran wajib pajak dan e-filing terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Dalam model ini, kesadaran wajib pajak menjadi X1, e-filing menjadi X2, kepatuhan wajib pajak menjadi variabel intervening Z, dan penerimaan pajak menjadi Y. Penelitian menggunakan 100 responden dengan teknik purposive sampling. Analisis yang menggunakan SAMPLS melalui Smart PPS 4 dengan pengujian outer model dan inner model.
Terdapat 7 hipotesis yang menguji pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Dibanding penelitian yang pertama, model ini lebih kompleks karena memasukkan mekanisme mediasi. Pada penelitian yang kedua, terdapat 5 persoalan yang menurut saya paling penting. Pertama adalah validitas konsep variabel penerimaan pajak. Secara konsep, penerimaan pajak merupakan nilai penerimaan negara. Namun, dalam kuesioner, variabel ini justru diukur melalui persepsi wajib pajak mengenai tarif, penggunaan pajak, administrasi, dan transparansi. Artinya, yang sebenarnya diukur lebih dekat terhadap persepsi terhadap pengeluaran perpajakan, bukan penerimaan pajak secara aktual. Kedua, populasi penelitian mencakup jumlah wajib pajak yang sangat besar, termasuk yang berstatus non-efektif, sedangkan responden hanya wajib pajak pengguna e-filing. Ketiga, terdapat ketidakkonsistenan antara penggunaan proporsi sampling dan perhitungan jumlah sampel dengan taruh yang manis serta margin of error. Keempat, terdapat perbedaan mencolok antara data administratif dan kuesioner. Secara administratif, kepatuhan 2024 hanya sekitar 45,2%, tetapi rata-rata kepatuhan dari kuesioner menjadi 4,6 dari 5. Kemudian hal yang terakhir, kedua indirect effort ternyata tidak signifikan. Karena itu narasi mengenai fungsi mediasi kepatuhan harus dibuat yang secara lebih detail. Setelah kedua penelitian dibandingkan, penelitian kedua secara umum terlihat lebih lengkap secara metodologis, terutama dalam pengujian instrumen dan model statistik. Penelitian kedua menggunakan overloading, HTMT, composite reliability, R square, F square, Q square, bootstrapping, serta indirect effect. Sementara penelitian pertama menggunakan prosedur regresi yang lebih sederhana. Namun hal yang perlu ditekankan adalah bahwa analisis yang lebih kompleks tidak serta-merta membuat penelitian lebih baik. Penelitian kedua memang lebih unggul pada fenomena lokal, pengujian instrumen, dan analisis statistik. Tapi penelitian pertama memiliki model yang lebih sederhana dan secara konsep lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbandingan dalam dokumen menunjukkan bahwa penelitian kedua lebih unggul pada beberapa aspek metodologis, tetapi memiliki kelemahan fundamental pada validitas konsep variabel penerimaan pajak. Jika diringkas, masalah utama kedua penelitian sebenarnya berbeda. Pada penelitian pertama, masalah terbesar pada eksekusi statistik. Model sederhana, tetapi output regresinya perlu diperiksa kembali karena terdapat ketidakkonsistenan antara ANOVA, R-squared, dan koefisien. Sedangkan pada penelitian kedua, masalah terbesar terletak pada fondasi konsep dan sampling. Pengujian smart BLS atau lengkap, tetapi variabel penerimaan pajak tidak dioperasionalkan sesuai dengan definisi konseptualnya. Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian pertama membutuhkan audit hasil analisis, sedangkan penelitian kedua membutuhkan audit terhadap konsep dan strategi sampling. Inilah alasan mengapa kualitas penelitian tidak cukup dinilai hanya dari jenis software atau teknik statistik yang digunakan. Dari kedua penelitian tersebut, saya merumuskan 7 rekomendasi metodologis. Pertama, fenomena penelitian harus menggunakan data yang benar-benar dekat dengan unit analisis. Kedua, teori harus dipetakan secara jelas terhadap konsep dan hipotesis. Ketiga, definisi variabel harus konsisten dengan indikator yang digunakan. Keempat, populasi dan target sampling harus ditetapkan berdasarkan karakteristik responden yang benar-benar eligible. Kelima, instrumen harus memiliki validitas isi yang baik dan menghubungi pernyataan yang ambigu. Keenam, hasil statistik harus dilaporkan dan dari model yang sama. Dan setiap ukuran statistik harus diinterpretasikan sesuai fungsinya. Terakhir, kesimpulan hanya boleh menjawab apa yang benar-benar diuji. Peristiwa sederhana, semakin kompleks analisis yang digunakan, semakin besar tuntutan konsistensi antara konsep, data, dan model statistik. Berdasarkan seluruh review, saya menyimpulkan bahwa kualitas metodologis sebenarnya ditentukan oleh konsistensi. Penelitian pertama memiliki model yang sederhana dan logis, tetapi kualitasnya menurun karena fenomenanya kurang spesifik, sampai nggak jelas, serta output regresi yang tidak konsisten. Penelitian kedua sebenarnya memiliki desain yang lebih komprehensif dan analisis samples yang lebih lengkap. Namun, penelitian tersebut memiliki masalah lebih besar yang itu pada validitas konsep penerima pajak dan strategi sampling. Dalam perbandingan di dokumen UAS, penelitian kedua menunjukkan kualitas metodologis yang relatif lebih baik dari sisi kemampuan, desain, dan analisis. Tetapi pelajaran paling penting dari kedua penelitian adalah bahwa metode yang lebih canggih bukan jaminan penelitian yang lebih valid. Sebuah penelitian harus konsisten mulai dari fenomena, rumusan masalah, teori, variabel, indikator, sampel, analisis, hingga kesimpulan. Kedua tugas akhir yang saya review bersumber dari pada halaman tugas akhir Universitas Sabre Asia. Penelitian pertama,
dilakukan oleh Deddy Wijayanto tahun 2005 mengenai disiplin kerja, gaya pemimpinan dari kerja karyawan. Penelitian kedua dari Agus Pan tahun 2005. Demikian prestasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Mohon untuk masukannya Bu Silvana. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.